Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Sustiani selaku CGP Angkatan 8, dan Bapak Ibu sekalian, guru SD Negeri 3 Desa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Hari ini adalah agenda kita diskusi perubahan, diskusi isi perubahan kayak itu. Kegiatan CGP angkatan 7 dan 8 yang ada model seperti ini. Jadi untuk angkatan sebelumnya 6 sampai ke bawah tidak ada. Jadi untuk angkatan 7, 8 dan seterusnya nanti akan ada. Jadi ini adalah pembelajaran buat teman-teman CGP yang masih parkir ya, yang belum dipanggil itu bisa belajar ini. Nah hari ini yang kita yang dulu selama Bapak di sini berapa tahun? 3 tahun. Mungkin ada visi sekolah yang perlu kita ubah. Nah di sini kita akan merumuskan visi perubahan sekolahnya. Nanti akan dipandu oleh Bu Sustiani selaku CGP. Nah kalau sekiranya nanti tidak perlu dirubah, ya tidak apa-apa Bapak Ibu, jadi tidak masalah. Jadi kalau saya rasa 3 tahun yang lalu, kalau untuk hari ini pasti perlu perubahan karena sudah ada profil Pancasila, jadi ada penguatan profil Pancasila. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembukaan. Nanti selebihnya untuk forum diskusinya itu dipandu oleh Sustiani. Sampai sini bisa dipahami dulu ya. Oke. Jadi nanti prosedurnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur puji Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran dan kesempatan sehingga dapat kita hadir di tempat yang sederhana ini. Selanjutnya, salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Nisam beserta Bapak pengajar praktik, dan tak lupa juga kepada Ibu Bapak guru sekalian yang telah sudi hadir di tempat yang sederhana ini. Dengan maksud dan tujuan kami hari ini yaitu tentang pendampingan individu 2, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Visi adalah suatu rangkaian yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu instansi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Bapak Ibu di sini, kita saat masih kecil sering ditanyakan tentang apa cita-cita kita atau apa impian kita. Setiap kita pasti memiliki cita-cita menjadi cita-cita sebagai peserta didik. Kadang-kadang cita-cita kita tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, dulu kita ingin menjadi seorang dokter, malah sekarang menjadi seorang guru. Itu tidak apa-apa, karena itu adalah cita-cita. Kami ingin tanyakan, apakah cita-cita Ibu? Saya pribadi bercita-cita ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat secara dunia ya. Dan yang cita-cita saya pribadi ingin menilai buku 5 yaitu Kebaikan. Itu saja. Kalau Ibu? Jadi menurut saya
pelajar saya yaitu ini membuat perubahan di mana tempat saya tinggal dari tidak biasa menjadi luar biasa. Iya, terima kasih. Kalau ibu apa juga? Tingkat saja cita-cita tentunya seperti yang sedang saya alami sekarang itu bagaimana memperkenalkan anak-anak itu menjadi seorang guru. Terima kasih. Nah, di sini kita memiliki visi. Setiap kita memiliki cita-cita. Wujudkan murid mandiri, beretika dan bersahaja. Tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inklusi apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja. Nah, coba selanjutnya nih. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter murid. Pelajar Pancasila di sini berarti belajar sepanjang hayat yang kompeten dalam memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri ketika bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong dan berkebinekaan global. 6, bahagia dalam belajar. Kemudian murid aktif dalam pembelajaran. Kemudian murid bernalar kritis terhadap informasi yang dipilih, yang diperoleh. Kemudian murid mandiri, terampil dan dapat berkolaborasi dengan orang lain dalam segala keberagaman ada. Inilah impian murid kita di masa depan. Nah, ini ada tentang kalimat rumpang. Nah, yang ini tolong ibu isi sesuai dengan impian ibu-ibu. Nah, tentang cita-cita untuk murid. Baik, saya akan menggunakan kalimat rumpang yang sudah tampilkan. Kita memberikan murid-murid yang intelektual dan cerdas. Kita percaya bahwa murid itu berprestasi. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai dan bekerja sama meskipun peran dan tujuan tiap warga berbeda. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fodiah yang telah memberikan murid yang pertama itu sebagai murid yang memiliki intelektual dan cerdas, ya. Ya. Coba yang selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyempurnakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita menginginkan murid-murid yang berakhlak mulia dan beriman. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pimpinan masa depan. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlakul karimah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu adalah kunci kesuksesan. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membina atau memimpin untuk yang terbaik. Dan selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama akan menemukan ketuntasan. Demikian, itu saja. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Suradi yang telah memberikan murid-murid yang beriman dan bertakwa yang berakhlak mulia dan dapat berkolaborasi antar sesama warga sekolah agar dapat terwujud suatu kegiatan karena tanpa adanya kerjasama kita tidak akan sukses.
Kita ambil dari kesimpulan tentang kalimat rumpang tersebut. Berdasarkan impian Bapak Ibu. Iya, cerdas dan intelektual. Ya, berarti dari kalimat rumpang tersebut dapat kita simpulkan bahwa peserta didik kita memiliki akhlak mulia, intelektual dan cerdas. memiliki Sikap intelektual. sikap intelektual, cerdas dan berakhlak mulia. Itu aja Bu. Akhlak mulia. Iya. Yang pertama berarti memiliki peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas dan intelektual. Iya. Ya. Gimana ibu-ibu yang lain? Itu aja kesimpulan kita dari kalimat rumpang. Karena ini harus sesuai nanti dengan visi sekolah kita. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Ini Bapak Ibu yang sudah ditempelkan di dinding kantor kita tentang visi sekolah kita. Ini kita harapkan jangan cuma ditempelkan ya, tetapi kita wujudkan apa yang sudah menjadi visi sekolah kita. Tapi kan dengan yang kita tadi sampaikan, saya rasa sudah berprestasi ada, karena kan berprestasi ada, berakhlak mulia, beriman, harus mandiri, Ya, berwawasan global, itu kan masuk dalam kayaknya seperti itu, cuman bahasanya aja. ya. Berarti kita sudah selaras ya impian kita dengan visi sekolah kita. Sudah sesuai. Ya, menurut ibu itu berarti sudah sesuai ya. Berarti nanti cuma kita tambah apa? Upamanya bahasanya aja. Ini kan bahasanya aja berbeda. Iya. Sedangkan inti daripada bahasa itu dengan sama. Iya, berarti sudah sesuai ya. Disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita. Jika iya, apa saja? Berarti jawabannya sudah tadi ya. Kedua jawaban Orang cerdas. Berarti yang tadi kita simpulkan dari hasil diskusi kita yaitu visi SJ Negeri 3 Nisang sudah selaras dengan murid impian di masa depan. Sudah sesuai? Mungkin ada tambahan dari Pak Eko. Kemudian di sini ada pertanyaan dengan apa saja sikap-sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Kan tadi ada visi sekolah kita mandiri. Betulnya apa? Berarti kalau kondisi banyak Iya, Tiana. biasa dia termasuk pakai berdasarkan Iya.
datang ke sekolah atau pulang sekolah tanpa dijemput di antara orang tua itu sudah termasuk mandiri. Itu sudah kelas kita ya. Kemudian yang selanjutnya Prestasi. Selanjutnya apa tuh? bentuk prestasi apa saja ya? Bisa seperti kemarin kita anak-anak itu pendapat dapat prestasi. Iya. Perlombaan. Tegak derma. Iya kan. Iya. Dapat prestasi. Ya, itu sudah termasuk dalam kegiatan berprestasi ya. Kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di kecamatan. Operasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kemudian yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang apa inisiatif untuk mewujudkan perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi bersama. Dilakukan sehingga bisa mencapai suatu tujuan. Ya, terima kasih Bu Jumati. Tentang visi perubahan, katanya kita harus saling bekerja sama agar mendapat suatu tujuan yang kita inginkan. Kita harus saling bekerja sama. Antara satu yang lainnya harus saling bekerja sama. Bek siro tarik ciot, siro tarik ulu. Mati ya. Bere. Karena ada anak satu pekat. Ada buku. Muyah sudah pekat dan kodrak. Betul. Palang pujran ni dia bergalah. Ini lagi nyala. Karena boleh hidup. Malam lagi hidup. Punya anda dari bahasa bawah bangkit. Siro yang ega. Hai. Betul. Mandu ni siapa? Kalau bukan jika yang rame, tiba sampai lokasi tujuan. Sama berkat. Berat sama di pikul, ringan sama di dinding. Ada yang dapat menyimpulkan? Coba Ibu simpulkan kegiatan diskusi kita hari ini. Coba Ibu Solia bantu. Tapi membantu kita hari ini pertama kita harus kerjasama. Kita kerjasama dan kita kemudian supaya mendapat duit yang cerdas dan berprestasi. Dan harus kita lakukan kolaborasi antara sesama guru, kepala sekolah dan staf yang ada di Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Fobia. Terima kasih. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pada diskusi kita. Yang pertama yaitu kita harus saling menguatkan tentang kerjasama. Karena tanpa kerjasama semua tidak akan terlaksanakan dengan baik. Tetapi dengan adanya kerjasama semua akan terlaksanakan. Hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak